siang, salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Kami CGP Angkatan 11 akan memperkenalkan diri. Saya Ibu Margareta Vius. Saya Ignatius Wake. Saya Bonifasius Zanda. Dari SMAS Katolik Regina Pacis akan melakukan praktek coaching. Selamat menyaksikan. Baik, selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Apa kabar? Baik, bahagia dan luar biasa. Baik, saya juga turut bahagia karena Ibu hari ini sangat luar biasa. Baik, saya mendengar bahwa hari ini Ibu akan melakukan coaching bersama teman CGP. Ya, betul Pak, saya akan merencanakan coaching dengan rekan CGP. Oh baik, saya senang sekali. Pada hari ini saya akan melakukan observasi terkait perjalanan atau proses coaching yang akan Ibu lakukan bersama teman sejarah. Terima kasih Pak. Baik, sebelum mulai proses coaching bersama teman sejawat, nanti saya akan menilai beberapa rubrik penilaian karena ini sangat penting. Bagaimana saya itu? Terima kasih Pak, saya siap. Baik, kalau begitu saya boleh menyebutkan beberapa rubrik penilaian. Yang pertama itu kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga memaksimalkan potensi. Itu proses penilaian rubrik coaching yang akan Ibu lakukan. Baik, jadi nanti selanjutnya saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait proses coaching. Jadi yang pertama, menurut Ibu kira-kira kompetensi coaching seperti apa yang sudah Ibu miliki sebentar diterapkan dalam proses coaching bersama teman CGP? Kompetensi seperti menggali pertanyaan, ya, untuk membantu coaching dalam mengatasi masalah yang dihadapi oleh coaching. Oh, baik sekali Ibu, dan itu bagus sekali. Lalu Ibu kemudian bagian kompetensi mana yang lebih spesifik yang Ibu lakukan, yang lebih spesifik, lebih spesifik seperti tanggung jawab, kemudian keterbukaan, dan tentunya menggali atau mencari informasi atau pertanyaan-pertanyaan yang lebih berkualitas agar bisa membantu coaching. Seperti itu, pertanyaan yang berbobot. Baik, nanti saya akan fokus kepada kedua kompetensi itu. Fokus. Lalu yang berikut, kira-kira menurut Ibu untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Ibu lakukan itu seperti apa? Ya Pak, kalau indikatornya kita menggunakan skala 1 sampai 5, saya berada di skala 4 Pak, berada di angka 4. Baik, luar biasa. Baiklah Ibu, kalau begitu nanti setelah ini silakan Ibu melakukan coaching dengan penuh semangat, dengan penuh kegembiraan, sebab dalam coaching itu menurut saya sebagai observer itu saling memperdayakan bersama. Jadi semangatnya Ibu hebat. Terima kasih. Beta, selamat siang. Selamat siang Pak, apa kabar hari ini? Kabar saya baik. Beta, kabarnya bagaimana? Baik, luar biasa. Puji Tuhan sehat. Beta, saya juga ingin memiliki semangat yang sama seperti Beta, tapi dalam situasi saat ini mungkin semangat saya itu masih agak terganggu dan terkait dengan aktivitas saya sebenarnya di dalam kelas itu. Dari proses manajemen kelas, saya masih butuh bantuan untuk meningkatkan kompetensi kami. Memang apa masalah Bapak di kelas? Jadi saya di kelas itu pada saat pembelajaran tadi, saya meminta anak-anak untuk menggunakan HP untuk proses pembelajaran, untuk mengakses informasi ataupun mengikuti kuis. Namun ada beberapa anak yang masih ribut karena mereka tidak menggunakan HP sebagai mungkin sesuai dengan instruksi saya, tapi mereka justru melihat story WA, menonton
video-video Telegram dan sebagainya. Jadi itu masalahnya karena siswa-siswi tidak menggunakan HP dengan tepat. Ya. Apakah sudah ada strategi sebelumnya yang Bapak lakukan? Ya, benar itu. Jadi sebenarnya tuntunan saat ini kita diminta dulu untuk melek teknologi. Dan kita sudah berada di era digital, maka proses pembelajaran yang terjadi di dalam kelas juga harus memanfaatkan media pembelajaran seperti misalnya HP. Nah, saya selama ini meminta siswa untuk mengakses informasi ketika saya instruksikan dulu, ketika saya perintahkan dulu sesuai dengan model pembelajaran yang saya desain. Namun pada saat pembelajaran tadi justru anak-anak sibuk lagi sendiri, bukan mengakses informasi yang saya berikan, tapi justru mereka melihat kode WA dan sebagainya. Seperti itu. Nah, apakah ada korelasi penggunaan HP dengan hasil belajar siswa? Benar itu, sebenarnya ada karena konten yang saya muat dalam media pembelajaran terkait dengan materi saya itu terkait dengan masalah-masalah aktual, sehingga anak-anak bisa mendapatkan informasi melalui HP, melalui YouTube dan lain sebagainya. Bahkan untuk melakukan kuis atau tes, saya bisa menggunakan HP untuk mempermudah anak-anak dalam menyelesaikan ujian-ujian. Kalau misalnya dikasih skala 1 sampai 5, kira-kira hasil anak-anak Bapak berada di posisi berapa? Untuk saat ini saya bukan juga pesimis, tapi terlihat dari situasi mungkin skalanya masih 3, karena anak-anak masih punya kecenderungan untuk menyimpang sedikit terkait penggunaan HP tadi. Baik, sebelumnya tadi Bapak sudah ada strategi ya. Nah, kira-kira mungkin ada strategi lain atau pilihan lain untuk mengatasi masalah yang Bapak hadapi? Sebenarnya penggunaan media pembelajaran sebesar HP ini sebenarnya juga supaya anak-anak bisa dekat dengan anak-anak sebelumnya. Dan saya rasa ini penting dan banyak adanya karena kita sudah ada di era digitalisasi saat ini. Nah, saya merasa bahwa kita jangan kalah dengan anak-anak. Oleh karena itu, mungkin kedepannya aplikasi yang terkunci otomatis sehingga anak-anak pada saat mau melakukan ujian mereka jangan bilang jawabannya di sheet yang lain atau di tab yang lain, dan mereka tetap fokus pada aplikasi yang ada. Dan apabila mereka mencoba untuk keluar, berarti dengan sendirinya terkunci. Terima kasih Bapak, ternyata sudah punya solusi ya. Apa komitmen yang Bapak buat rencana selanjutnya? Dalam perencanaan saya ke depan, misalnya dalam proses diskusi itu saya menghimbau kepada anak-anak ketika informasi yang mereka didapatkan melalui YouTube, maka dalam satu kelompok misalnya ada 5 sampai 6 orang, makanya satu orang berbagi dengan yang pertama. Terus yang kedua, misalnya kalau dalam mengikuti ujian, maka saya berusaha untuk mendapatkan aplikasi berbayar yang ketika anak-anak mengikuti ujian, mereka berusaha untuk kontak, maka terkunci otomatis. Terima kasih Bapak, luar biasa. Selamat berjuang untuk pembelajaran kegiatan selanjutnya. Selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Pak. Baik, tadi sudah melakukan proses coaching. Sudah Pak. Apakah prosesnya berjalan baik? Puji Tuhan berjalan lancar dan sukses Pak. Baik, puji Tuhan. Baik, saya coba tanya lebih dalam. Apakah Ibu tadi melakukan proses coaching dengan metode filter yang sudah dipelajari? Betul Pak, saya menggunakan berita. Berjalan bagus ya Bu? Luar biasa teman-teman. Baik. Baik, kira-kira kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan coaching? Untuk kompetensi bagaimana menggali coaching dengan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, yang berkualitas, itu yang perlu saya kembangkan. Baik, terima kasih Ibu. Semoga proses coaching tadi bisa berdampak baik terhadap
perkembangan diri ibu di kelas, dan lebih lagi dapat menjadi pendidik yang memberdayakan orang lain di sekolah maupun di lingkungan kita masing-masing. Terima kasih, Tuhan memberkati. Selamat pagi Pak, apa kabar? Selamat pagi Ibu, kabar saya baik. Ibu bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Pak. Ya, syukur puji Tuhan Ibu ya. Saya dengar Bapak akan melakukan coaching dengan rekan sejawat. Iya benar Ibu, hari ini memang kami rencana untuk melakukan coaching karena rekan sejawat teman saya itu ada mengalami sedikit permasalahan dalam proses pembelajarannya, sehingga dia membutuhkan masukan dari saya. Gitu Ibu. Baik, saya akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Ya, siap Ibu. Saya dengan senang hati, dengan terbuka akan mengikuti segala proses coaching dengan baik. Sebelum melakukan coaching, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Bapak nanti. Oh ya, baik. Bagaimana Ibu? Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching sebelumnya seperti kemitraan, proses kreatif, dan sesuai dengan potensi? Oh iya Ibu, sejujurnya sejauh ini belum semua saya terapkan. Memang sudah beberapa proses yang terjadi, tapi sejujurnya secara keseluruhan belum saya buat sesuai dengan prosedur yang ada. Oh, seperti itu ya Pak. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Siap, saya siap. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan saat melakukan coaching? Ya, jadi sebenarnya saya ingin mengembangkan semua kompetensi yang ada, yaitu mendengarkan dengan penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan berkualitas, serta saya akan berusaha semaksimal mungkin mendengarkan semua penyampaian atau keluhan-keluhan yang disampaikan dengan aktif. Bagus sekali Pak, nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Pak. Siap Ibu. Jadi saya juga berharap bahwa dengan ini saya juga akan meningkatkan kompetensi yang saya inginkan. Oke, selamat melakukan coaching. Semoga berhasil. Baik, terima kasih Ibu. Selamat siang Bapak. Selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya Pak hari ini? Selalu baik, tapi ya ada sedikit unek-unek yang perlu saya sampaikan kepada Bapak. Berarti Pak Guru ada sedikit persoalan. Mungkin kalau saya bisa tahu lebih jauh persoalan yang Pak Guru rasakan itu atau yang Pak Guru hadapi itu persoalan seperti apa Pak Guru? Baik, persoalan yang saya rasakan satu pekan terakhir ini adalah ketika kalau saya masuk KBM di kelas, saya akan merasa sangat terganggu ketika lihat ada sampah berserakan. Itu biasanya emosi, dalam hal ini marah, biasanya langsung saat itu juga muncul. Dampaknya pembelajaran menjadi tidak menarik karena apa? Pikiran saya sudah dikuasai oleh perasaan emosi marah itu, dan ini adalah bagi saya persoalan yang berat. Sementara di pihak lain, siswa harus menerima apa yang saya harus sampaikan kepada mereka. Tapi di pihak lain, saya sudah mengawali diri saya dengan perasaan emosi karena melihat sampah di kelas itu Bapak. Maka itu menjadi persoalan saya untuk satu pekan terakhir. Ya. Baik Pak Guru, berarti saat ini yang menjadi persoalan itu adalah bahwa sampah, dan akibatnya adalah bahwa anak-anak yang harusnya mendapatkan perhatian khusus atau perhatian lebih, perhatian penuh dalam proses pembelajaran menjadi terganggu karena fokusnya sudah harus kembali pada misalnya menunggu mereka, menanyakan mereka, ya seperti itu. Jadi kira-kira tujuan selanjutnya dari Pak Guru terkait
hal ini apa itu? Tujuan saya itu sebenarnya KBM akan berjalan dengan penuh hikmah, anak-anak bisa paham apa yang saya sampaikan itu berawal dari situasi kelas sebenarnya. Makanya kelas sebenarnya harus bersih, nyaman, dan lebih jauh dari itu supaya kita sehat. Sebenarnya tujuannya itu. Tujuannya supaya anak juga bisa paham, nyaman, tidak ada tujuan lain untuk menyakiti anak-anak sebenarnya. Tujuan saya adalah supaya situasi kelas itu kondusif, sehingga apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh anak-anak dan saya juga merasa nyaman. Itu tujuannya. Baik Pak Guru, berarti kalau saya konfirmasi ulang terkait tujuan, berarti Pak Guru ingin supaya kelas itu dimulai dengan sesuatu yang menggembirakan ya. Jadi terhindar dari yang namanya emosi. Jadi emosi itu bisa muncul dari banyak faktor ya, salah satunya sampah. Jadi mungkin selama menghadapi masalah tersebut, kira-kira Pak Guru sudah menerapkan beberapa strategi atau beberapa cara untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Salah satu strategi adalah supaya jangan terlarut dalam emosi. Itu biasanya saya tanya piket. Piket hari itulah yang saya beri sanksi sehingga kemudian pembelajaran berjalan normal kembali. Tapi pada akhirnya yang piket tidak membersihkan kelas itu konsekuensi setelah KBM sehingga tidak mengganggu KBM dan proses KBM tetap berjalan. Mungkin Pak Guru pernah bertanya kepada mereka mengapa piket itu tidak menjalankan tugasnya sesuai dengan jadwal. Yang paling pertama itu kalau pulangnya jam 12, maka menurut mereka itu jam-jam masih segar untuk mereka bersih. Lalu kalau pulang sudah lebih dari jam 12, menurut anak-anak ya bilang lapar. Apalagi sekarang di sekolah saya Bapak ada pembelajaran sore. Artinya terburu-buru, bukan karena anak-anak tidak bertanggung jawab. Sapu tapi tidak bersih, mereka membersihkan tapi terlalu terburu-buru karena dikejar waktu, sore hari harus datang belajar lagi. Artinya anak-anak ini bertanggung jawab, hanya belum fokus dan belum konsisten. Kalau kita bicara tentang strategi yang sudah Pak Guru terapkan di kelas, kira-kira kalau Pak Guru kasih skala nih dari 1 sampai 10, kira-kira strategi yang Pak Guru sudah jalankan itu skalanya itu masuk yang keberapa kira-kira? Mungkin terkait dengan skala 1, anggaplah bahwa keaktifan siswa pada saat mengerjakan. Yang kedua mungkin keaktifan dari piket atau kerjasama dari piket, atau yang berikutnya soal tanggung jawabnya. Kira-kira kalau dikasih skala berapa Pak Guru? Itu skala kalau 1 sampai 10 saya memilih ya pertengahan 5 lah. Artinya Pak Guru ya? Ketika diberi sanksi, hari berikutnya, piket yang berikutnya biasanya jauh lebih baik karena ya kita wajar lah anak-anak masih takut kena sanksi, tapi paling kurang mereka sudah bertanggung jawab Pak. Walaupun bertanggung jawab itu karena takut sanksi, tapi lama kelamaan saya pikir anak-anak akan menjadi baik. Yang berikutnya Pak Guru, kira-kira ada korelasi tidak, ada hubungan yang nantinya akan menumbuhkan rasa sadar, tanggung jawab penuh dari anak-anak antara sanksi dengan tugas jadwal piket nanti? Kira-kira menurut Pak Guru ada tidak? Baik, Bapak ada salah satu teori saya sudah lupa yang mengatakan bahwa manusia itu bisa berubah kalau ada tekanan, paksaan. Paksaan, kayaknya saya sudah lupa, tapi memang sekelas mereka memang kadang-kadang perubahan harus butuh paksaan, ditekan. Maka bagi saya sanksi itu adalah sifatnya sebenarnya bukan paksaan, tapi menyadarkan mereka. Dan terbukti pada piket-piket yang sebelumnya maupun sesudahnya mereka berubah. Itu artinya memang dalam hal pendidikan harus ada sanksi. Tapi sanksi itu sebenarnya bagi saya untuk meminimalisir kekerasan langsung. Lewat sanksi itu artinya mendidik. Apa yang mereka buat ada konsekuensi. Dan itu menurut saya, refleksi saya, menghindari yang namanya kekerasan fisik. Terima kasih.
Baik Pak Guru, saya juga sepakat sih sebenarnya dengan yang sudah Pak Guru sampaikan. Dan akhir dari hal ini adalah kita berharap anak-anak itu harus ada tumbuh rasa kesadarannya bahwa dia harus sadar akan yang artinya kebersihan. Dari situlah awal mulanya ketika sebuah lingkungan kelasnya itu bersih, rapi, aman, maka proses pembelajaran itu dengan sendirinya akan menyenangkan. Jadi mungkin Pak Guru kira-kira ada tidak strategi lain selain yang Pak Guru sudah buat tadi, mungkin ada strategi-strategi lain untuk kalau membuat anak strategi itu lain menjadi lebih sadar dari secara intrinsiknya begitu. itu saya biasanya mereka itulah yang pertama untuk menyampaikan kembali materi yang saya sudah ajar 1 minggu sebelum. Itu saya biasanya yang tidak bertanggung jawab dengan tiket maju untuk mempertanggungjawabkan. Bersifat edukatif ya. Kamu coba, dan ada anak yang bisa, maka kesimpulannya seringkali perilaku tidak bisa kita menyimpulkan bahwa anak ini tidak bisa apa-apa. Jadi begitu. Nah, jadi mungkin ini ke depan kira-kira strategi yang menjadi poin utama untuk Pak Guru kembangkan supaya anak-anak itu menumbuhkan rasa kesadaran intrinsik dari dalam dirinya terkait dengan kebersihan kelasnya. Mungkin kita fokus kemana? Kalau saya soal kebersihan kelas kembali bekerja sama dengan leader itu kan wali kelas. Leadernya wali kelas. Karena wali kelas itu orang tua kedua. Sehingga melalui wali kelas saya yakin di sekolah saya sudah banyak kelas yang maju. Sudah melalui wali kelas itu. Di kedepannya itu tadi yang sesuai dengan yang Pak Guru sampaikan itu yang pertama itu sanksi untuk menumbuhkan rasa kesadaran, kemudian jika ada anak yang melanggar mereka harus ke depan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang ketiga itu kerjasama dengan wali kelas ya, yang ketua kelas dan ketua kelas. Jadi luar biasa sekali Pak Guru apa yang Pak Guru sampaikan, dan saya rasa bahwa yang Pak Guru sampaikan itu adalah solusi-solusi yang tanpa Pak Guru sadari itu sudah Pak Guru jalankan dengan baik. Dan kira-kira ke depannya ini dengan 3 strategi yang ada, skalanya kira-kira berubah tidak atau tetap saja di titik tersebut? Skalanya pasti harus naik, harus ada perubahan. Karena anak-anak kalau tadi itu skalanya 5 nih, kira-kira menurut Pak Guru kemana? Bisa harus sampai 9, bahkan bisa 10. Anak-anak pasti berubah sesuai tingkatan. Macam kelas 3 itu kita omong 1-2 kali saja, paling membuat kesalahan-kesalahan kecil. Beda dengan kelas 1 kalau saya masuk aja, itu mesti berulang kali. Maka kelas 3 saya yakin itu bisa sampai 9 atau 10 ya skala. Jadi kira-kira saya juga sepakat dengan yang Pak Guru sampaikan, mudah-mudahan 9 dan bisa mencapai 10. Ini kira-kira aksi nyatanya nanti Pak Guru langsung mulai lakukan kapan ini? Aksi nyata ketika besok saat pembelajaran itu harus dilakukan, karena bicara kebersihan ya setiap saat aksi nyata. Baik Pak Guru. Berarti besok kalau Pak Guru langsung melakukan aksi nyata, pihak-pihak yang terlibat itu nanti seperti yang sudah digambarkan tadi, bekerja sama dengan wali kelas dan pengurus kelas, dan lebih intens lagi kepada yang di dalam kelas kan ada pengurus yang namanya kebersihan. Setiap hari diingatkan terus. Baik Pak Guru, saya berharap ada perubahan dan itu tumbuh dari rasa sadar sendiri dari anak-anak. Minggu depan saya kembali akan mendengar lagi curhatan dari Pak Guru. Semoga anak-anak ada perubahan pada dirinya. Pak Guru ya, kita doakan sama-sama. Baik Pak Guru. Selamat siang Bapak, bagaimana, apa kabar? Siang Ibu, saya kabarnya baik Ibu. Sudah melakukan coachingnya? Ya, sudah. Saya sudah melakukan coaching bersama rekan sejawat saya. Bagaimana perasaan Bapak setelah melakukan proses coaching? Ya, jadi saya pada saat proses coaching itu saya mendengarkan dengan penuh apa yang disampaikan oleh rekan sejawat saya. Kemudian ketika dia menyampaikan persoalan-persoalannya, saya tidak langsung segera serta-merta memberikan solusi dari jalan keluar, tapi saya mengajukan lagi pertanyaan-pertanyaan yang memancing dan
untuk mengarahkan rekan sejawat saya itu mencari jalan keluarnya sendiri. Ya, baik Bapak. Tadi saya juga mengamati proses coaching yang Bapak lakukan. Luar biasa, Bapak sudah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur tirta. Kompetensi apa, coaching apa yang perlu Bapak tingkatkan? Ya, mungkin dari beberapa kompetensi yang ada, mungkin saya harus lebih sabar lagi untuk mendengarkan, karena kemampuan mendengarkan ini, menyimak persoalan-persoalan dari orang ini harus butuh kesabaran. Apalagi dengan waktu durasi yang panjang, kita harus mendengar secara detail. Dan yang kedua, agar yang bersangkutan itu bisa mencari jalan keluar sendiri, maka saya rasa sangat penting pula kita memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kritis, pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga dari pertanyaan-pertanyaan itu mampu mengarahkan rekan sejawat kita yang mengalami kendala itu, dia mencari jalan keluarnya sendiri. Ada lagi selain pertanyaan berkualitas, mendengarkan dengan penuh? Mungkin tanggung jawab juga saya rasa penting untuk ditingkatkan terkait dengan kompetensi saya. Baik Pak, semoga proses coaching ke depan lebih baik lagi. Terima kasih. Oke. Selamat pagi Pak, bagaimana kabar hari ini Pak Guru? Selamat pagi. Apa kabar sebaliknya? Ya, puji Tuhan, kabar baik Pak Guru. Saya dengar bahwa Pak Guru hari ini akan melakukan coaching ya, bersama dengan rekan sejawat. Siap. Baik Pak Guru, ya. Baik Pak Guru. Jadi sebelum Pak Guru melakukan coaching, saya di sini akan bertindak sebagai observer yang akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Apakah diperkenankan Bapak? Oh baik, saya dengan senang hati karena saya berpikir ini sangat membantu saya dan juga ada saling memperdayakan satu sama lain ya. Saya senang sekali. Ya, jadi baik Bapak, sebelum melakukan coaching itu terlebih dahulu saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian yang saya akan gunakan dalam proses coaching nanti. Siap. Oke. Jadi nanti saya akan menilai Bapak berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Bapak sudah menerapkan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Di antara lain itu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Begitu ya Pak, kira-kira. Ya jadi Pak. Saya akan mempelajari. Ya, dan kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak sebelum melakukan coaching. Apakah kira-kira Bapak berkenan? Sangat berkenan dan siap untuk mendengar. Mungkin pada saat coaching nanti kompetensi apa yang ingin Bapak lakukan? Baik, yang paling pertama fokus saya itu saya bisa memahami lalu kemudian menerapkan dan kemudian mengajukan dalam kelas pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang kemudian siswa bisa membangkitkan nalar kritisnya pada pertanyaan yang berbobot. Ya, bagus sekali Pak. Nanti setelah ini saya akan membantu untuk mengamatinya ya Pak. Ya, siap. Oke. Kalau begitu, sebentar Bapak silahkan melakukan coaching. Semoga sukses ya Pak ya. Ya. Selamat siang. Selamat siang Bapak, maaf mengganggu aktivitas Selamat Bapak. siang Ibu, tidak apa-apa. Saya senang sekali dengan kedatangan Ibu. Ada yang bisa saya bantu? Iya Bapak. Jadi begini Bapak, tadi saya melakukan kegiatan belajar mengajar di kelas 11A. Saya menggunakan model pembelajaran problem based learning. Dalam model pembelajaran based learning itu saya menggunakan kasus Pak. Siswanya dibagi dalam 6 kelompok. Kemudian mereka berdiskusi tentang kasus yang saya berikan. Tetapi Pak Guru, di sini ada satu kelompok, mereka tidak antusias dalam mengikuti proses KBM atau model pembelajaran yang saya terapkan. Mereka kurang aktif, kurang respon begitu Pak. Baik Ibu, bagus sekali. Berbasis kasus dibagi dalam 6 kelompok.
Lalu pertanyaan saya terhadap satu kasus ini yang dibuat oleh satu kelompok, apakah Ibu sudah mengidentifikasi latar belakang kenapa satu kelompok ini sangat tidak aktif? Itu Pak, itu yang saya belum lakukan identifikasi terhadap kebutuhan siswa. Kalau belum melakukan itu, kira-kira bagaimana langkah preventif untuk mencegah dalam jangka pendek? Langkah preventifnya saya memanggil beberapa siswa tadi yang tidak aktif. Kami coba melakukan refleksi terhadap kegiatan pembelajaran yang sudah diikuti bersama kelompok-kelompok yang lain, tetapi ada satu kelompok tadi yang tidak aktif. Jadi kami membuat refleksi, Pak. Baik, Dari hasil refleksi, saya akan mengetahui masalah atau hambatan yang dihadapi oleh anak-anak saya tadi, Pak. baik, bagus sekali Ibu. Dengan refleksi artinya anak menyadari apa yang mereka lakukan, lalu guru juga mengetahui kenapa anak melakukan itu. Nah, setelah dari hasil refleksi, kira-kira karena refleksi ini sebagai rujukan bagi Ibu dalam mengambil keputusan atau tindakan terhadap satu kelompok ini. Ketika Ibu sudah mengetahui latar belakang kenapa mereka melakukan itu, kira-kira langkah selanjutnya apa yang harus Ibu lakukan? Langkah selanjutnya tentu yang pertama, saya harus membuat tes pemetaan dulu atau tes diagnostik, ya, agar saya bisa mengetahui kebutuhan serta minat siswa. Sehingga saya juga bisa merancang modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan siswa, Pak. Itu rencana saya. Sebenarnya kita perlu bersyukur terhadap satu kelompok ini yang kemudian sebagai guru kita menyadari ternyata satu kelompok ini sebenarnya tidak suka dengan studi kasus, sehingga Ibu ternyata menyadari juga, sehingga kali berikut Ibu mengubah pola pembelajarannya. Terima kasih Ibu, mantap sekali. Lalu aksi selanjutnya seperti apa? Ya. Aksi selanjutnya tentu dalam melakukan atau merancang modul ajar, tentu kita harus memperhatikan kebutuhan serta minat siswa sehingga mereka benar-benar belajar sesuai kebutuhan mereka, Pak. Jadi saya harus memvariasi metode yang saya akan lakukan seperti itu. Baik, rencana aksi sudah, dan itu mungkin akan ditindaklanjuti mulai besok Ibu sebagai guru, dan ini bagus sekali dari hasil refleksi anak. Ibu menyadari tentang cara pola mengajar sehingga kemudian anak-anak itu belajar sesuai minat dan bakatnya. Jadi silakan dijalankan dengan baik dengan teman sejawat di sekolah Ibu, selalu berkonsultasi dengan teman-teman sehingga anak tidak dikorbankan, lalu kemudian ketika anak berbuat salah kita menjustifikasi bahwa anak itu bodoh. Padahal ini dari hasil refleksi Ibu, mereka bukan bodoh tapi mereka tidak suka dengan metode kasus. Dan ketika Ibu menemukan titik temunya, lalu Ibu membuat solusi melakukan tes pemetaan tadi, yang kemudian membuat Ibu menjadi guru yang baik dan hebat di kemudian hari. Jadi salam sukses, salam bahagia, guru hebat. Terima kasih, Pak. Oke, baik Pak Guru, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana proses coaching tadi dengan Ibu tadi? Proses coachingnya berjalan dengan lancar. Lalu hasil refleksi saya bahwa ternyata belajar dari sesama teman guru itu sangat menguatkan. Dari hasil refleksi tadi saya mendengar, lalu beliau menawarkan jalan keluar, kami sama-sama saling memberdayakan. Artinya proses coaching tadi saling memberdayakan dan saling menguatkan satu sama lain. Luar biasa ya Pak Guru ya. Untuk kompetensinya itu Pak Guru sudah mampu meningkatkan kompetensi tadi ya Pak Guru sampaikan di awal tadi. Baik, memang belum semua hal, tapi salah satunya adalah yang saya pelajari tadi adalah belajar tanpa henti. Artinya apa? Membuka diri.
supaya mencapai apa tadi, misalnya pertanyaan yang berbobot, itu bagi saya butuh keterbukaan diri dengan teman guru tadi. Kami sesama teman guru saling menguatkan, yang kemudian diri saya bisa menjadi berkualitas dari hasil coaching tadi. Kira-kira ke depan mungkin ada kompetensi apa yang perlu Pak tingkatkan lagi? Ya, perlu saya tingkatkan ke depan adalah ya, soal kecerdasan emosional, di mana tadi saya belajar dari teman sejawat itu, beliau sangat penyabar. Ketika anak satu kelompok itu tidak kerja, dia memanggil, lalu refleksi bersama anak yang kemudian menemukan masalah dan solusi. Dan itu yang mungkin perlu saya belajar dan perlu saya tingkatkan. Oke, baik. Soalnya saya ini agak cepat marah, Pak. Oke, baik Pak Guru, terima kasih banyak, luar biasa. Semoga kedepannya kompetensi-kompetensi yang tadi Bapak Guru harapkan itu bisa berubah dan bisa berkembang ke arah yang lebih baik. Sukses ya Pak Guru ya. Pasti bisa. Demikianlah proses coaching kami. Terima kasih. Salam dan bahagia.